Ibu-ibu semua, mari kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Engkau, karena Engkau telah menyertai kami, memberkati kami sepanjang tahun ini. Di tengah pandemi, kami masih diberi kesempatan untuk memperingati Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang hadir di tengah-tengah kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kedatangan-Mu, untuk kasih-Mu yang besar. Berkati ya Tuhan ibadah Natal pada hari ini. Sekali lagi memperingati Engkau sebagai Tuhan yang datang ke dalam dunia. Dan kami terus belajar menyambutnya dan memberikan yang terbaik. Berkati ya Tuhan ibadah kami dari awal hingga akhirnya, di dalam pertolongan dan kuasa kasih-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus berkatilah kami. Amin. Mari kita menyanyikan lagu Dunia Gemar dan Soraklah di KPPK nomor 88. Kita nyanyi lagi sebuah lagu yaitu Beritakanlah di Gunung nomor 166 KPPK. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Oh gembala di padang, menjaga dombanya. Tiba-tiba memancar cahaya yang mulia. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Mereka sangat takut mendengar pujian bala tentara surga yang memuji Allah. Kau keselinci cuan yang dikuasakan kau ketifang. Kau
Alkitab, yaitu di Lukas pasal kedua ayat 8 sampai ke 14. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 14. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah mereka dengan malaikat itu sejumlah bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saat ini ingin mendengar firman Tuhan, kami serahkan kepada Pendeta Yohanes. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pertama-tama izinkan saya mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudara semua. Kiranya berkat dan sukacita Natal, yaitu di dalam Kristus Yesus Tuhan yang telah datang ke dalam dunia ini, selalu menjadi bagian di dalam hidup kita. Saudara, kini tiba saatnya kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun baiklah terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Allah, sekalipun di dalam suasana Natal, kami masih di dalam masa pandemi yang belum juga berakhir. Tetapi biarlah kami boleh tetap menikmati akan kasih dan anugerah-Mu, sukacita dan damai sejahtera-Mu di dalam kehidupan kami. Terutama pada saat hari ini, ketika kami merayakan Natal bersama-sama, biarlah Roh Kudus akan senantiasa terus menolong kami, agar supaya makna Natal boleh dapat kami alami di dalam hidup kami. Tolonglah hamba-Mu ini ya Tuhan, untuk boleh dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik, dan setiap kami boleh dapat dimengertikannya. Terima kasih ya Allah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara sekalian, tema renungan Natal kita pada hari ini adalah Bapa yang merindukan anaknya, yaitu yang terambil dari Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-32. Namun pada kesempatan ini kita akan membacakannya pada ayat 12 dan 29 saja. Demikian bunyinya. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ayat yang ke-29 demikian. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukan di dalam hidupnya setiap hari. Saudara sekalian, suatu malam seorang jenderal bernama Garibaldi bertemu dengan seorang gembala yang sedang meratapi dombanya yang hilang.
Kemudian Garibaldi memerintahkan semua prajuritnya itu untuk mencari domba tersebut. Tetapi karena sudah larut malam, domba belum diketemukan juga. Maka Garibaldi itu memerintahkan para prajuritnya untuk kembali ke tenda dan tidur. Keesokan harinya, saudara sekalian, pembantu sang jenderal itu heran. Karena biasanya sang jenderal itu bangun lebih dahulu daripada semuanya. Tetapi pada waktu itu, setelah ditunggu-tunggu beberapa saat lamanya, sang jenderal pun belum bangun juga. Maka ia mencoba untuk membangunkan sang jenderal itu. Sang jenderal itu kemudian mengusap-ngusap matanya. Begitu pula dengan pembantunya itu. Mengapa? Karena tidak lain, ternyata ia melihat domba itu berada di dekat sang jenderal itu. Saudara sekalian, rupa-rupanya semalam-malaman sang jenderal itu tidak tidur. Ia terus-menerus mencari domba itu sampai domba itu didapatkannya. Saudara sekalian, demikianlah sesungguhnya kerinduan Allah terhadap kita, manusia, yaitu anak-anaknya. Allah ingin mencari manusia yang berdosa, yang telah hilang dan telah jauh daripada Allah. Ia tidak bisa merasa tenang bila manusia ciptaannya atau kita yang disebut anak-anaknya itu hidup jauh daripada Allah. Sebagai Bapa kita, ia ingin kita anak-anaknya berkumpul kembali di dalam satu keluarga Allah Bapa kita. Saudara, melalui Injil Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-32, kita akan melihat bagaimana rencana dan kasih Tuhan terhadap manusia yang berdosa ini. Bukan untuk sekedar mengumpulkan anak-anaknya, tetapi lebih daripada itu, ia ingin supaya relasi kita, yaitu sebagai anak-anaknya, dengan Allah sebagai Bapa kita, dapat dipulihkan kembali. Saudara, pada bagian yang pertama, kita akan melihat bahwa Tuhan memulihkan relasi orang yang telah jauh daripadanya. Pada ayat yang ke-12 di sana dikatakan bahwa si bungsu itu berkata kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Saudara sekalian, di dalam tradisi orang Yahudi, si bungsu hanya mendapatkan sepertiga bagian daripada seluruh harta kekayaan ayahnya. Tetapi karena ayahnya begitu sangat kaya, maka sepertiga bagian itu saja sebenarnya sudah sangat banyak jumlahnya. Permintaan seperti ini adalah sebenarnya suatu hal yang sangat menyakitkan. Permintaan hak atas harta warisan sebelum ayahnya meninggal bagi orang Yahudi merupakan satu sikap yang sangat tidak hormat. Bukan hanya karena ia mengabaikan tanggung jawab untuk merawat orang tuanya, tetapi juga sikap itu dianggap sebagai sikap yang mengutuki akan orang tuanya. Bahkan secara tidak langsung, ia juga bisa mengatakan kepada orang tuanya, "Sudah, kalau begitu selayaknya kamu meninggal dunia saja." Saudara sekalian, kesalahan daripada si bungsu ini bertambah lebih lagi, yaitu ketika harta warisan yang ia terima digunakan untuk berfoya-foya dan bahkan memboros-boroskan uangnya demi sebuah pesta pora. Bahkan selain itu, di sisi lain kita juga bisa melihat bahwa ia telah mempermalukan hidup daripada keluarganya. Mengapa? Karena bukan hanya ia telah berpesta pora dan berfoya-foya, tetapi juga karena ia telah menghabiskan harta ayahnya itu.
Dan sampai suatu ketika ia jatuh miskin dan bekerja sebagai seorang pemelihara babi. Bahkan ia pun makan makanan yang seharusnya memang dimakan oleh babi itu. Saudara sekalian, di dalam keadaan demikian, apakah bapaknya telah melupakan dia? Apakah bapaknya kemudian membuang dia? Tidak. Ayahnya terus-menerus menunggu dan bahkan begitu sangat merindukan anaknya untuk pulang kembali kepadanya. Saudara, bila saat ini ada di antara kita yang mendengar firman Tuhan ini, dan saudara merasa bahwa saudara telah jauh daripada Tuhan, mungkin sudah berbulan-bulan, bahkan mungkin jauh sebelum pandemi, bertahun-tahun lamanya, saudara tidak lagi pernah beribadah kepada Tuhan. Saudara telah meninggalkan persekutuan dengan Tuhan dan bahkan dengan saudara-saudara kita seiman. Waktu-waktu merenungkan firman Tuhan dan doa pribadi kita juga sudah kita abaikan. Dan bahkan mungkin kita menjadi orang yang telah tenggelam dan hidup di dalam keberdosaan. Saudara sekalian, saya berharap bahwa hari ini juga saudara dapat ambil kesempatan untuk berbalik dan kembali kepada Bapa, yaitu Allah di dalam diri Kristus Yesus yang senantiasa mencari kita dan menantikan kita untuk kembali kepadanya. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tahukah kita bahwa Tuhan begitu sangat rindu? Dia adalah Allah Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya. Maka kita harus kembali kepada Bapa karena dia begitu sangat rindu dan dia begitu sangat mengasihi kita. Saudara sekalian, kalau hal yang pertama tadi yaitu mengenai si bungsu, tetapi hal yang kedua, kita melihat bagaimana sikap dan kehidupan si sulung, yaitu di dalam ayat yang ke-29. Di sana si sulung berkata kepada ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, belum pernah aku melanggar akan perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku." Ternyata bukan hanya si bungsu saja yang terhilang, tetapi si sulung juga termasuk anak yang hilang. Mengapa? Karena sekalipun si sulung itu tidak meninggalkan rumah atau jauh daripada ayahnya, tapi ia tidak mengalami sebuah relasi, hubungan yang indah, hubungan yang baik dengan bapaknya. Ia tidak mengalami satu kedekatan dan sukacita di dalam hidupnya, sekalipun ia berada di dalam rumah ayahnya. Saudara sekalian, apakah artinya jika hubungan antara ayah dan anak tidak ada suatu perasaan dan hubungan yang hangat di antara keduanya? Saya yakin sekalipun tinggal di dalam satu rumah, itu pasti sangat membosankan, kering, dan bahkan tidak ada artinya. Saudara sekalian, mungkin saja kita tidak meninggalkan ibadah. Mungkin saja kita tidak lupa untuk membaca firman Tuhan, berdoa, dan bahkan tidak berbuat dosa. Tetapi semuanya itu belum cukup bila kita tidak memiliki sebuah relasi dengan Tuhan. Bila kita tidak memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan. Saudara sekalian, itulah maksud Tuhan datang ke dalam dunia itu. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini, baik saudara yang telah lama meninggalkan Tuhan, ataupun saudara yang merasa bosan
merasa sendiri dan kering di dalam kehidupan rohani kita. Keadaan demikian sebenarnya menunjukkan bahwa kita sudah hidup jauh daripada Tuhan. Kita adalah orang-orang yang terhilang. Pada kesempatan ini, mari kita datang menghampiri Tuhan, mohon kepada Tuhan untuk memulihkan kehidupan kita. Maukah kita? Mari kita berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, saat ini marilah kita bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita. Pertama-tama marilah kita berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, baik yang ada di GKI Kanaan, Jembatan 2, maupun yang ada di Bajem, Villa Kapuk Mas. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan Natal hari ini, kami ingin berdoa untuk saudara-saudara jemaat-Mu yang ada di GKI Kanaan, baik yang ada di Jembatan 2 maupun yang ada di Villa Kapuk Mas. Engkau mengetahui akan setiap pergumulan hidup mereka, ya Tuhan. Oleh sebab itu, ya Allah, kami mohon biarlah tangan kasih dan kuasa-Mu boleh menopang, memberikan kekuatan, agar supaya mereka boleh dapat melalui kehidupan mereka dengan baik. Yaitu ketika mereka mengalami pergumulan-pergumulan. Jika ada di antara mereka yang bergumul dengan sakit penyakit, ataupun mungkin mereka bergumul di dalam pekerjaan, atau mungkin bergumul di dalam rumah tangga mereka, Tuhan, kami mohon kiranya di dalam suasana Natal ini, anugerah-Mu tercurah atas kami sekalian, agar supaya kami boleh dapat melalui semua pergumulan dan tantangan kehidupan ini dengan baik. Berkatilah mereka satu persatu, ya Tuhan. Kasihanilah mereka. Berikan mereka jalan keluar, agar supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Saudara sekalian, yang kedua, marilah kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada kesempatan hari ini juga kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau tahu akan situasi dan kondisi negara kami, ya Tuhan. Semasa pandemi melanda negeri ini, keadaan situasi terus kurang begitu kondusif. Ada begitu banyak tantangan dan kesulitan yang harus dihadapi. Bukan hanya untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang terjadi, tetapi juga dampak-dampak daripada pandemi COVID-19 ini. Ada begitu banyak masyarakat yang berkekurangan. Mereka membutuhkan uluran tangan, pertolongan, dukungan. Oleh sebab itu, ya Allah, kami mohon biarlah Tuhan memberikan hikmat bijaksana kepada negeri ini. Dan bahkan setiap masyarakat ini boleh dapat bau-membau, agar supaya setiap masyarakat dan bangsa yang membutuhkan, mereka boleh dapat melalui setiap pergumulan mereka dengan baik. Kami juga tak lupa berdoa, ya Tuhan, untuk vaksin COVID-19 yang sudah tiba beberapa hari yang lalu. Biarlah vaksin COVID-19 ini boleh dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga setiap masyarakat memperoleh daya imun yang baik untuk menghadapi situasi pandemi ini.
Terima kasih ya Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
是安眠，吉祥天是安眠，平安夜，深山夜，牧羊人在旷野，忽然看见了天上光环，听见天经唱哈利路亚，救主今夜降生，救主今夜降生，平安夜，深山夜，神之爱光皎洁，救赎红安的黎明来到，神永发出来，永光普照，耶稣我主降生，耶稣我主降生。Oh, holy night, the stars are brightly shining.
mau akhiri ibadah pada hari ini dengan menutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyi sebuah lagu yaitu Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. 恭贺基督降生快乐，恭贺基督降生快乐，恭贺基督降生快乐，新年红色如梦。我来报告救主降生加油，恭贺救主降生，迎接新年蒙恩。恭贺基督降生快乐，恭贺基督降生快乐，恭贺基督降生快乐，新年万事蒙恩。恭贺基督降生快乐，恭贺基督降生快乐，恭贺基督降生快乐，新年蒙恩。Sampai berjumpa. Bye-bye.